Kita akan melihat dengan mengatakan kenapa ataupun Halimatus Sa'diyah ini adalah ibu angkat atau ibu susu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah Halimatus Sa'diyah ini saya sampaikan di sini adalah kelihatan mudah-mudahan di sini. Halimatus Sa'diyah. Iya. Ini adalah sahabat ataupun seorang wanita yang mana wanita ini Masya Allah yang memiliki putri. Putrinya adalah Syaima. Iya. Syaima ini adalah punten, siapa Syaima ini? Nanti jadi kakak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah, beliau ini seorang wanita yang fakir ataupun yang miskin, dan pekerjaannya dari Bani Sa'diyah datang ke Mekah untuk mencari siapa yang akan disusui olehnya. Kenapa? Dia tidak ada bayaran untuk apa? Dia tidak ada namanya bayaran untuk apa namanya? Untuk bayaran menyusu ataupun begini. Jadi kelompok dari Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah untuk apa? Mencari bayi-bayi yang kira-kira bayi ini yang bisa diambil untuk disusuinya. Setelah itu apa? Nanti setelah 2 tahun dikembalikan. Tapi nanti orang tuanya memberikan upah. Upahnya apa? Tidak ada kesepakatan. Upahnya apa? Namun tidak ada kesepakatan. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kalau seandainya setiap 2 tahun datanglah dari Bani Sa'diyah ini kemana? Ke Mekah. Dan ibu-ibu yang punya anak itu berbaris ada di kota Mekah. Lalu datanglah wanita dengan suaminya mengatakan, perkenalkan, saya adalah fulan, anakmu boleh dibawa sama saya. Diserahkan. Setelah dibawa, disusukan di Bani Sa'diyah, setelah itu 2 tahun dikembalikan lagi, ini anakmu tolong bawa. Begitu anaknya dibawa, nanti ibu angkatnya di apa? Dikasih upah. Nih untukmu. Ini untukmu, bisa unta, bisa emas, bisa apa dikasih. Ini adalah kebiasaan daripada Bani Sa'diyah. Termasuk Halimah ini. Siapa? Ibu angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berangkatlah Halimah bersama suaminya. Siapa nama suaminya? Harith. Harith ini berangkat bersama istrinya. Apa yang terjadi? 2 orang ini fakir miskin, boro-boro mau menyusuin siapa? Anaknya sendiri aja tidak dapat disusui. Kenapa? Karena air susunya kering. Kenapa air susunya kering? Karena makannya jarang. Jadi dia ini air susunya saja kering, tidak bisa makan, tidak bisa mengambil air susu ibunya karena punten ayah atau ibunya tidak bisa apa? Makan dengan baik. Saking miskinnya. Berangkat ke Mekah rombongan lebih daripada 50 angkat. Kuda atau himar yang digunakan oleh Halimah itu digunakan atan. Atan itu kalau dibilang ini himar itu keledai betina yang sudah tua, sehingga jalannya pun pelan. Orang-orang yang berjalan ketinggalan. Lalu kata orang, Halimah, cepet dong, cepet, ayo cepet berangkat. Halimah dan Haris mengatakan, ini kuda udah tua, kudaku tidak bisa jalan dengan cepat. Lalu apa yang terjadi? Kata orang-orang, Halimah, kalian aku tinggal aja ya, sama suamimu ditinggal aja ya, aku duluan. Berangkatlah duluan. Halimah suaminya datangnya apa? Terlambat. Ini kisah nih. Begitu datang Halimah ke kota Mekah, setibanya di kota Mekah, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Setibanya di kota Mekah, ibu-ibu yang mempunyai anak itu sudah siap dengan bangga mempersiapkan anaknya untuk disusukan. Dan bukan hanya sekedar itu, sambil memperlihatkan kekayaan di belakangnya. Agar apa? Nanti orang yang akan menyusui melihat, oh ini orang kaya nih kayaknya, asik datang ke sana. Ngobrol, ini anak kamu lucu sekali, mana ayahnya? Wih, ayahnya aja begini, oh kaya ini. Wah, rumahnya aja bagus ini, udah bawa aja. Nanti setelah 2 tahun dibalikin pasti upahnya apa? Besar. Nabi Muhammad kalau dilihat daripada jalan, itu paling awal ditemui oleh siapa yang datang dari mana? Dari Sa'diyah.
Tapi begitu datang, orang setiap datang, waduh lucu sekali bayinya. Apa namanya? Muhammad. Berapa bulan ini? Belum 1 bulan juga. Mana ayahnya? Sudah meninggal. Udah. Ayahnya meninggal, siapa yang kasih duit sama kita nanti? Tapi kakeknya masih ada. Kakeknya nggak mungkin. Mana kakeknya? Oh, miskin juga kakeknya. Karena tidak ada ceritanya wah dari keluarga Rasulullah. Iya, dari mulai kakeknya sampai kenapa? Karena sibuk untuk memikirkan umat. Nanti kita akan bahas di ujung-ujungnya. Yang jelas dengan mengatakan, oh, ayahnya sudah enggak, kakeknya tidak mungkin sayang atau tidak bisa memberi kepada siapa? Kepada kita. Orang, oh gitu ya, mudah-mudahan nanti ada yang ngambil. Belok lagi. Datang lagi, lucu sekali, siapa namanya? Muhammad. Waduh hebat sekali. Mana ayahnya? Tidak ada. Oh, pergi. Pergi. Halimah dan Haris datang. Kata Halimah, suamiku kayaknya kita udah nggak dapat nih. Kenapa? Diambil semuanya. Begitu masuk, ternyata masih ada 1 bayi. Masih rizki kayaknya ini. Datang, ini lucu sekali, siapa namanya? Muhammad. Mana ayah? Sudah wafat. Langsung dilirik-lirikan. Jangan. Cari lagi yang bapaknya masih ada. Berangkat, ditinggalkan. Ditinggalkan begitu saja. 3 hari harus ada di kota Mekah. Sehari tidak dapat bayi, 2 hari tidak dapat bayi, semua sudah dapat bayi. Sampai semua orang dari Bani Asadiyah sudah mencibir. Ya Halimah, kamu telat sih gara-gara kudamu, jadi kamu nggak dapat. Udah ambil aja tuh yang pertama itu, nggak apa-apa, yatim juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada barokahnya. Lalu kata siapa? Kata Halimah, enggak, saya mau cari dulu. Hari kedua nggak dapat, hari ketiga nggak dapat, besok harus pulang. Lalu kata suaminya dengan mengatakan, Halimah, saya melihat kayaknya bawa aja lah daripada nggak dapat. Terus bagaimana? Besok aja sambil lewat kita ambil. Iya, ya udah, daripada nanti bareng-bareng lagi, nanti kan orang lagi kan bayi yang ada bapaknya, nggak enak. Terus nanti kita belakangan lagi kita berangkatnya. Percuma bareng-bareng juga, nanti kenapa? Kita telat lagi. Ya sudah. Orang lain sudah siap berangkat, diketuk pintunya Aminah. Wahai fulana, dibuka oleh Aminah. Kenapa? Aku yang kemarin-kemarin datang siap mengambil anakmu. Senang Aminah. Anakku akan diambil olehmu, siap untuk dia dibawanya. Siap. Sebentar, saya siapkan. Punten. Begitu Muhammad Rasulullah kecil ini diserahkan kepada siapa? Halimah. Kata Aminah, pegang anakku, aku akan siapkan pakaiannya. Begitu dipegang, Aminah masuk. Halimah terasa sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Punten. Kelihatan satu hal yang luar biasa, keindahan yang didapatkan. Begitu dipegang Rasulullah, tahallaba thadi, kata Halimah, tiba-tiba air susuku terasa padat, penuh terasa. Kenapa air susuku ada? Padahal beberapa hari air susunya kering dan tidak keluar. Air susuku ada. Begitu air susunya ada, dipanggil suaminya, ya Haris, mana Syaima? Syaima ini siapa? Anaknya. Mana Syaima? Kenapa? Aku ingin menyusukan Syaima mumpung air susuku ada. Sini. Syaima dibawa Muhammad Rasulullah yang masih bayi itu, dikasih Syaima minuman dari ibunya, air susu. Syaima menolak. Tidak mau. Syaima menolak. Kanan tidak mau, kiri tidak mau. Ya Rabb, luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Kata Haris, coba yang ini dulu deh, bayi yang ini. Serahkan Muhammad, masih kecil. Dipegangnya, lalu Muhammad Rasulullah meminumnya. Masya Allah. Setelah kenyang di kanannya, kenyang di kirinya, lalu disimpan, diambil Syaima, baru Syaima mau meminumnya. Syaima aja tahu tidak mau mendahului Rasulullah SAW lagi bayinya. Ya Allah, ini kisah menerangkan demikian, bayi yang memiliki punten. Tahu ini adalah siapa? Nggak mau, Rasulullah dulu ini. Ini berkah Rasulullah, saya tidak mau. Rasulullah dulu. Setelah Rasulullah meminumnya, baru Syaima berani meminumnya. Begitu diserahkan, pakaiannya semuanya. Aneh. Naik ke yang namanya atan, yang tadi itu. Apa itu? Himar yang sudah tua. Begitu dinaiki oleh Rasulullah bersama siapa? Bersama Halimah. Begitu naik, ya Allah, itu yang namanya himar menjadi kokoh kuat, jalannya cepat, kekejar rombongan yang pertama, sampai mengejar di depannya. Lihat dalam sejarahnya, sampai orang-orang yang berjalan mengatakan, hei, kamu Halimah kan? Iya. Haris kan? Ganti kudanya ya? Tidak, ini adalah kuda yang lama.
Kenapa begitu cepat? Langsung dikatakan bibarakatil walad, dengan berkah anak ini. Masya Allah. Ini Rasulullah aja lagi kecilnya aja demikian. Allah berikan yang luar biasa. Biar tahu bagaimana keadaan Rasulullah kecilnya ini. Sedang dibawa kemana? Ke Halimah. Sampai ke Halimah untuk dipercepat. Masya Allah. Itu punya 2 unta tapi udah tua-tua. Ini betinanya, jantannya sepasang tapi udah tua, udah kurus, dipotong pun mungkin dagingnya tidak banyak. Tapi begitu ada Rasulullah di rumahnya Halimah, Masya Allah, ini unta kembali menjadi gemuk, mengeluarkan, Masya Allah, berarti cepat punya anaknya, hampir akhirnya punya kambing, apa dan apa. Ada yang paling binatang peliharaan ternak pada waktu itu di Bani Sa'diyah kecuali yang dimiliki oleh Halimah. Masya Allah. Beberapa asar dikatakan kalau unta yang dibawa oleh Halimah atau kuda yang dibawa Halimah, setiap dia berpijak lalu dia mengangkat kakinya, maka tumbuh seakan-akan rumput. Jadi rumput itu tumbuh di kaki daripada unta ataupun kambing yang sedang berjalan. Maka sangat terkenal pada waktu itu kalau ada orang yang menggembala mengatakan, gembala kambing kalian di mana Halimah menggembalakan. Kenapa? Pasti di situ banyak rumput. Masya Allah. Kok luar biasa. Sampai Rasulullah tumbuh. Usia Rasulullah tumbuh ini cepat sekali. Usia Rasulullah 2 tahun itu persis seperti anak 6 ataupun 7 tahun. 2 tahun bahasanya fasih. 2 tahun tubuhnya kokoh. 2 tahun sudah terlihat cerdas. Itulah yang namanya siapa? Rasulullah di usia 2 tahun. Jadi tidak sama pertumbuhan Rasulullah dengan anak-anak yang lainnya. Masya Allah. Itu Rasulullah. Agar tahu bagaimana bayinya Rasulullah. Setelah mulai besar, habislah berapa tahun? 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun diapakan dong? Kalau sudah 2 tahun dikemanakan? Dibalikin. Kepada siapa? Kepada Aminah. Datanglah Halimah ke Aminah. Datang. Tapi dua-duanya mikir. Siapa yang mikir? Haris dan istrinya dengan Halimah. Beliau mengatakan, kalau dikirim, kalau dikasih ya, nanti ke Aminah, nanti kita miskin lagi Pak. Kenapa? Kita jadi segala punya, itu gara-gara anak ini. Kalau anak ini diserahkan, nanti malah jadi apa? Jadi miskin lagi. Takut begini. Begini aja. Kalau gitu kita minta 2 tahun lagi. Alasannya apa? Alasannya biar nanti, kan nanti dia itu nggak bisa bayar. Pasti yang namanya Aminah nggak bisa bayar. Bayarannya adalah 2 tahun lagi disimpan di tempat kami. Itu bayarannya. Aneh bayarannya demikian. Datang ke Aminah. Ini anakmu wahai Aminah. Muhammad kami perlihatkan ini. Aduh, Masya Allah, rindunya kepada anak dicintainya. Setelah itu kata Aminah mengatakan, tapi gimana ya bayarnya, aku nggak bisa bayar apa-apa. Gimana aku nggak bisa punya apa-apa, aku nggak punya apa, ngasih apa sama kalian. Lalu kata Halimah mengatakan, nggak usah dipikirkan itu. Bayarannya cukup balikin lagi Muhammad selama 2 tahun padaku. Nanti aku akan kembali, itulah bayarannya. Kata siapa? Aminah. Lucu. Kok bayarannya dibalikin lagi? Itu bayarannya. Bahkan ini adalah kami sudah terlalu cinta kepada siapa? Muhammad. Kami sudah terlalu cinta kepada Muhammad, serahkan kepada kami lagi. Aminah mengatakan, ya sudah, kami tidak bisa apa-apa, ambil lagi. Silahkan Rasulullah ataupun Muhammad bawa lagi. Bawa lagi kepada Bani Sa'diyah. Punten baru kejadian 2 bulan, kembali lagi ke Halimatus Sa'diyah. Ada kejadian yang luar biasa. Apa kejadian ini? Sedang bermain-main Rasulullah, tiba-tiba ada 2 orang. Dalam hadis Rasulullah sahih, ya. Ada 2 orang laki-laki turun berpakaian putih, menarik Muhammad kecil ini, tarik sampai agak jauh, dan Syaimah melihatnya. Lalu Nabi Muhammad ditidurkannya oleh 2 orang laki-laki ini. Lalu Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh laki-laki ini. Nanti kita lihat hadisnya. Saya ceritakan dulu Syaimah. Syaimah berlari kepada ibunya. Ya ummah, akhi Quraisy, wahai ibuku, ibuku itu saudaraku Quraisy, saudaraku Quraisy. Jadi kalau Syaimah menyebut Nabi Muhammad bukan Muhammad, tapi apa? Akhi Quraisy, wahai saudaraku Quraisy, begitu. Jadi Syaimah sejak kecil memanggil Nabi Muhammad tidak mengatakan ya Muhammad, tidak, tapi akhi Quraisy, wahai saudaraku orang Quraisy. Maka nanti jumpa ketika Rasulullah usianya 60 tahunan,
Iya, lalu Syaimah diperkirakan 60 tahun juga menjadi tawanan dari Taif. Jadi tawanan. Setelah itu Syaimah mengatakan, Muhammad itu saudara angkatku. Para sahabat mengatakan, benar ini saudara angkatnya. Itu saudara angkatku. Ya Rasulullah, ada ibu-ibu sudah sepuh ngaku katanya dia saudara sesumu. Siapa namanya? Enggak ditanya, kata Rasulullah, panggil. Begitu dipanggil mengatakan, kamu ngaku saudara sesuku? Iya. Siapa aku? Akhi Quraisy. Nyebutnya. Rasulullah senyum mengatakan, ya Syaimah, apa kabar? Halla tastaslami, engkau tidak Islam wahai Syaimah? Syaimah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi passwordnya Akhi Quraisy. Iya. Kalau mengatakan Muhammad Rasulullah, nggak diterima sama Rasulullah. Tapi ketika kecil bilang ya Akhi Quraisy, maka ketika dibilang Akhi Quraisy, Rasulullah senyum dan membentang kata, ya Syaimah, ya Syaimah. Itulah keadaan Syaimah, saudara atau saudari angkat Rasulullah. Lari, ibu itu saudaraku Quraisy, ibu, saudaraku Quraisy. Ibunya berkata, kenapa? Tolong cek. Rasulullah ketika dilihatnya dalam keadaan terlentang, wajahnya pucat. Punten. Saat itu dilihat, Rasulullah ditanya, karena 2 tahun itu sudah bicara fasih. Kenapa Muhammad? Ada apa? Ada apa? Wahai ibu, tadi ada 2 orang datang narik padaku dan membelah dadaku. Dan punten, saya langsung aja ke hadisnya. Umar bin Khattab bertanya, ataupun Allah mengatakan, syaqaqtu sadri marratain. Ini setelah Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Syaqaqtu sadri marratain, aku dibelah. Satu ketika di Bani Sa'diyah saat kecil, yang kedua saat aku Isra dan Mi'raj. Dadaku dibelah, lalu dikeluarkan dari hatiku sesuatu yang kotor, lalu 2 orang malaikat. 1 orang membawa ina itu semacam baskom, iya. Lalu air zam-zam isinya. Lalu saat aku ditidurkan, diangkatlah jantungku, lalu dicuci dengan air zam-zam itu, dan dikeluarkan sesuatu yang hitam, dan malaikat mengatakan kata-katanya, hadza hadzus syaitan minka, ini adalah punten tempat duduknya syaitan di hatimu, dikeluarkan. Dan aku dibelah dadaku 2 kali. 1 ketika di Bani Sa'diyah, dan yang kedua ketika di mana? Mau Isra Mi'raj. Dan Rasulullah memperlihatkan kepada Umar bin Khattab, ini bekasnya, dan ada bekas luka, padahal yang membukanya adalah malaikat. Jadi ada bekas lukanya. Sekarang mah jago pakai telur gak kelihatan keluar. Sekarang pakai telur udah aneh-aneh gitu kan, gak kelihatan itunya. Nggak boleh seperti itu. Na'udzubillah. Itu hanya permainan, dan itu tidak ada. Jibril saja, malaikat saja yang mengeluarkan sesuatu di dadanya, terlihat jejaknya. Dan ini jejaknya. Umar bin Khattab, ra'aitu atharu, ra'aitu athar, aku melihat jejaknya. Jejak itu apa? Bekas operasinya malaikat. Masya Allah, aku melihat bekasnya. Ya Rabb, ini adalah kelihatan. Dan setelah kejadian ini, Halimah musyawarah dengan Harits. Suamiku, orang itu datang lagi, sekarang belah dada, ntar belah apa lagi? Balikin aja deh, balikin. Akhirnya dikembalikan ke Aminah. Jadi tidak sampai 2 tahun. Ya Aminah, aku datang kembali kepadamu. Ada apa? Aku serahkan Muhammad kepadamu. Loh, bukannya mau 2 tahun? Enggak kan kamu sudah terlalu lama berpisah dengan anakmu. Aku serahkan saja kepadamu. Enggak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kemarin kamu maksa anakku itu dibawa, sekarang maksa menyerahkannya. Apakah anakku punya salah? Apakah anakku punya keliru? Apakah anakku telah menyakitimu? Tidak. Apa? Coba jujur. Dikasih tahu ada orang yang membelah dadanya, 2 orang yang membelah dadanya. Diceritakan semuanya. Wa khasyitu ala nafsi wa ala nafsi. Aku takut sesuatu terjadi padaku dan terjadi kepadanya. Apa yang disampaikan oleh Aminah dengan mengatakan, tidak pernah takut dengan apa yang terjadi, karena aku yakin anak ini lahu sya'an, anak ini punya keistimewaan. Kata siapa? Aminah. Karena lagi hamilnya pun sudah banyak keistimewaan, saat dilahirkannya pun ada keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ayahanda, ikhwah akhwat fillah, dikembalikanlah ke Aminah. Di usia berapa tahun?
2 tahun lebih, tapi tidak sampai 3 tahun. Di Aminah berapa? 3, 4, 5, 6, 4 tahun bersama Aminah. Untuk dipercepat, merasakan kasih sayang ibu dengan Aminah. Pertanyaan yang saya sampaikan, Halimah pulang. Jumpa lagi nggak Rasulullah? Jumpa lagi dengan Halimah? Jumpa dengan Halimah? Jumpa. Kapan jumpanya dengan Halimah? Jumpanya saat Rasulullah usia 60 tahun kira-kira. Halimah ini usianya saat itu hampir kira-kira 90 tahunan. Sudah tua. Ibu bapak sedih kalau saya mendengar kisah ini. Masya Allah, luar biasa kejadiannya. Yang sudah tidak berjumpa kira-kira 60 tahun, kira-kira wajahnya udah beda apa enggak? Sudah beda wajahnya. Wajah sudah beda. Ayahanda bunda, apa yang terjadi? Indah, luar biasa. Bagaimana Rasulullah jumpa dengan atau ibu angkatnya Halimah ini? Masya Allah. Saat Rasulullah mau futuh Mekah, mau membebaskan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan di belakangnya. Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Rasulullah masuk dengan untanya, dia nunduk untuk merebut kota Mekah. Di situ musuh-musuh yang utama berada di kota Mekah. Rasulullah masuk dengan 10.000 pasukan. Ya beliau jenderal, ya beliau rasul, ya beliau nabi, pimpinan utama. Sedang kota Mekah ada wanita yang matanya sudah mulai rabun, membawa tongkat. Dia menghentikan jenderal tersebut, menghentikan Rasulullah tersebut, sambil dengan tongkatnya mengatakan, "Kif anta?" Suaranya sudah, hentikan langkahmu. Lalu Rasulullah berhenti, ibu tua menghentikannya. Rasul bertanya, "Iya bunda, aku berhenti." Dikatakan dengan mengatakan, "Kenapa engkau menghalangiku wahai ibu?" Dengan senyuman Rasulullah. Lalu sambil menunjuk dengan tongkatnya, "Anta Muhammadul Qursi?" Kamu kan Muhammad Qursi? Iya, aku Muhammad Qursi. Anda siapa? Jawab, "Ana Halimatus Sa'diyah." Masya Allah, "Ana Halimatus Sa'diyah." Rasulullah begitu mendengar, Halimah loncat dari untanya, lalu memeluknya dengan pelukan yang sangat luar biasa sambil mengatakan kalimat, "Ummi, ummi, ummi." Subhanallah, "Ibuku, ibuku, ibuku." 10.000 pasukan berhenti, buka sorbannya, digelarkan, dudukan ibunya, dikecup keningnya, dikecup tangannya, lalu mengatakan, "Halla tastaslamina ya ummi." Ibuku, tolonglah bersyahadat biar aku yang menyelamatkan engkau di akhirat. Ibu angkatnya mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini jumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Kapan? Setelah Rasulullah akan futuh Mekah. Bagaimana kalau yang datang pada waktu itu siapa? Aminah. Waduh, Rasulullah akan seperti apa lagi? Yang datang pada itu adalah pada waktu itu ibu angkatnya atau ibu susunya. Masya Allah. Itulah sambutan Rasulullah untuk siapa? Untuk, ulangi lagi, serahkan kepada ibunya. Siapa ibunya ini? Aminah. Iya, Aminah. Masya Allah, Aminah ini adalah ibu Rasulullah, dan 4 tahun Rasulullah di mana? Bersama Aminah. 4 tahun Rasulullah bersama Aminah, tinggal bersama Aminah. Dan hal yang luar biasa, Rasulullah SAW, tolong camkan saja ini semua, nanti kita akan kembali. Ini sebenarnya pelajaran sekolah Rasulullah. Iya, Rasulullah waktu itu dibawa ke namanya Kampung Tiba. Kampung Tiba ini tempat dikuburkannya bapaknya Rasulullah. Kata ibunya, "Nak, berangkat yuk." Kemana? "Kita berangkat ke makam ayahmu." Saya sudah sampaikan bagaimana Aminah menikah dengan Abdullah di pertemuan yang lalu. Karena ketika Abdullah mau disembelih dan tidak jadi, masih ingat kisah itu ya? Bisa dirujuk lagi, dikembalikan lagi. Maka dinikah dengan Aminah, wafat di Kampung Tiba. Datang ke sana, begitu sudah ziarah ke kuburannya, kuburan ayahnya, baru beberapa mil, 2 mil, ibunya terasa sesak nafasnya. Begitu ibunya terasa sesak nafasnya, dan Rasulullah memegang memegang siapa? Memegang ibunya. Wafatlah di pangkuan Rasulullah. Dan usia Rasulullah saat itu berapa tahun? 6 tahun. Jadi usia 6 tahun sudah menyaksikan ibunya wafat di pangkuannya. Kenapa? Ini pelajaran buat Rasulullah. Ya Rasulullah,
hidup ini bisa saja kematian kapan tiba tanpa ada aba-aba, wafat. Masya Allah. Jadi wafat, Rasulullah ditinggalkan wafat oleh ibunya di usia berapa tahun? 6 tahun. Rasulullah agar tahu sejak kecilnya demikian. 2 tahun Halimatus Sa'diyah, 4 tahun bersama Aminah. Setelah itu pindah ke kakeknya. Masya Allah. Rasulullah pernah merasakan cinta ibu? Pernah, 4 tahun. Merasakan cinta ibu dari Halimatus Sa'diyah? Pernah 2 tahun. Tambah ke sini 4 tahun, lalu ke kakeknya. Masya Allah. Ayahanda bunda, ikhwah akhwat fillah, sampai kepada siapa? Kakeknya Rasulullah siapa namanya? Siapa? Kakeknya Abu Thalib apa Abdul Muttalib? Ya, jangan ketukar. Siapa? Hah? Abu Thalib apa Abdul Muttalib? Kakeknya Abdul Muttalib, benar. Ini adalah, jangan ketukar, saya di sini nih, iya. Abdul Muttalib. Ini adalah siapa? Kakek daripada Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Yang nama aslinya bukan Abdul Muttalib, masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Siapa ayo? Syaibah. Masya Allah, ada yang masih ingat aja, luar biasa ya. Waduh, kalau ada brosur umroh saya kasih tuh brosur umrohnya. Ya. Brosurnya. Ya, Abdul Muttalib. Ya, Masya Allah. Punten, punten. Abdul Muttalib ini, punten saya ulangi lagi. Ibu bapak nanti tolong cek kenapa Rasulullah di Halimatus Sa'diyah kan. Ini ada alasan tentang berkaitan tentang kenabian. Ya, agar nyambung. Lalu Rasulullah ke Aminah untuk merasakan cinta kasih sayang ibu. Setelah itu sekarang masuk ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah orang nomor 1 di Mekah. Paling dibawa. Ibu, bapak ingat bagaimana Abdul Muttalib ketika jumpa dengan Abraha? Masih ingat nggak tuh waktu itu pelajarannya? Waktu pelajaran keberapa itu? Sampai Abraha yang sombong, Abraha yang tidak mau keluar dari singgasananya ketika melihat kegagahan, kebersihan, keindahan, kecerdasan kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, sampai Abraha ngapain pada waktu itu? Berdiri. Masih ingat ya, menyambutnya. Padahal Abraha kalau ada tamu Abraha duduk di singgasananya. Tamunya datang, duduk. Nggak mau berdiri. Tamunya datang, ayo duduk. Tamunya datang, duduk. Itulah Abraha. Tapi begitu sedang duduk melihat Abdul Muttalib, berdiri. Datang Abraha. Selamat datang, wahai tuan pemuka Quraisy. Orang-orang kaget. Kenapa Abraha sampai turun dari singgasananya dan mendekati kepada siapa? Abdul Muttalib. Karena melihat wajah Abdul Muttalib yang luar biasa. Nomor 1 di Mekah Abdul Muttalib. Sampai orang ini kalau sudah berjumpa dengan Abdul Muttalib tidak berani menatap wajahnya. Diam. Kenapa? Wibawanya luar biasa Abdul Muttalib. Setiap ada tamu, setiap ada pejabat yang datang dari manapun, Abdul Muttalib menerimanya dan Rasulullah berada di sampingnya. Bayangkan di usia Rasulullah 6 tahun ini, ajarkan bagaimana cara menerima orang-orang yang pejabat tinggi. Di usia 6 tahun ini Rasulullah sudah diajarkan bagaimana memimpin musyawarah. Kenapa? Setiap Abdul Muttalib menerima tamu, Muhammad ini dibawa. Masih kecil Rasulullah ini. Setiap Abdul Muttalib ini musyawarah, Muhammad Rasulullah yang masih kecil dibawa di sampingnya. Dan Rasulullah itu memperhatikan, oh begini caranya rapat, oh begini cara ketika untuk berbicara dengan tamu-tamu yang ada, oh begini caranya. Itu sudah diajarkan di usia 6 tahun. Jadi untuk jadi nabi tidak ada ujug-ujug, oh, udah ada nabi aja, dia nabi aja, nggak ada. Iya, memangnya pemilihan caleg begitu siapa saja yang bisa. Kalau ini memang dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicalonkan. Dari mulai Halimatus Sa'diyah, jaga makanannya, jaga pergaulannya, jaga bahasanya di Halimatus Sa'diyah. Tolong lihat di Halimatus Sa'diyah di belakang, ya. Di Aminah, kenapa? Untuk merasakan cintanya ibu. Langsung di sini belajar bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Sampai punten, wibawa Abdul Muttalib, ada kursi dimiliki oleh Abdul Muttalib. Kalau ada burung lewat saja, shh, shh. Kenapa? Nggak boleh ada makhluk yang duduk di kursinya Abdul Muttalib. Saking berwibawa. Jadi kalau ini kursinya Abdul Muttalib, nggak ada Abdul Muttalib lewat pasti begini. Saking takutnya.
Kalau ngelihat kursinya Abdul Muthalib langsung Abdul Muthalib nggak ada. Saking hormatnya, kursinya aja ditakuti, kursinya saja dikagumi. Ini Abdul Muthalib. Coba lihat daripada sejarah yang ada, ini kursinya saja luar biasa. Iya, saya ingat dulu di pesantren. Jadi ada keamanan kan? Keamanan itu, waduh, ditakuti. Keamanan ini kalau mau menjaga asrama biar anak-anak nggak kabur, taruh aja sepedanya. Dia hanya mau pergi tidur. Kita mau keluar, ada sepeda keamanan. Nggak berani keluar. Padahal cuma sepedanya nongkrong, keamanannya mau tahu kemana. Itu dulu coba kalau yang pernah mondok di pesantren-pesantren, keamanan tuh galak banget, ditaruh di situ, menakutkan. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata apa yang terjadi, ya Rabb, diajarkan tentang bagaimana memimpin dan bagaimana cara untuk bermusyawarah yang unik. Rasulullah ini sebelum Abdul Muthalib datang untuk duduk di kursinya, Rasulullah kecil sudah duluan. Kakek saya duluan ya? Iya duluan. Masih banyak orang yang sedang menunggu, Rasulullah itu unjang-unjang gitu di kursinya. Lalu kata, turun, punya kakekmu, turun. Rasulullah nggak mau turun, malah berdiri lagi di atasnya. Itu Rasulullah saat itu. Jadi seakan-akan dia yang mau memimpin musyawarah itu. Turun. Begitu disuruh turun, Abdul Muthalib datang. Kata Abdul, jangan apa-apakan cucuku, dia akan lebih hebat dariku. Masya Allah. Innalahu syan, dia punya keistimewaan yang luar biasa. Nggak boleh melarang cucuku untuk tidak, biarkan duduk di tempat ini. Jadi kalau sudah ada rapat dimulai, Abdul Muthalib belum datang, Rasulullah sudah duduk di bangku, sudah ngelihat gini. Jadi Rasulullah sudah terbiasa melihat raja, sudah terbiasa melihat orang yang wah, sudah terbiasa. Kenapa? Beliau sejak kecil sudah diperlihatkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, maksudnya apa? Nanti kamu ya Rasulullah, engkau akan melihat para pejabat, akan melihat orang-orang tinggi. Nih diperlihatkan. Ini adalah Rasulullah SAW. Luar biasa. Dan punten begitu Abdul Muthalib wafat, nah sekarang Rasulullah kepada siapa? Pamannya. Sampai berapa tahun? 2 tahun. Berarti ini 2, 4, 2. Jadi berapa tahun sekarang? 8 tahun. 8 tahun ini dengan siapa? Abu Thalib. 8 tahun ini bersama Abu Thalib. 8 tahun bersama Abu Thalib. Masya Allah, luar biasa. Tinggal bersama Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib ini anaknya nggak terlalu banyak, hanya 15. Iya, ini 15. Dan punten, tidak dikategorikan daripada orang yang berada atau orang yang cukup. Justru kalau dibilang Abu Thalib ini fakir, beda, ataupun dibilang miskin. Kenapa? Karena untuk makan besok apa, untuk makan berikutnya apa, itulah keadaan siapa? Abu Thalib. Anak yang 15 ini Rasulullah ikut di dalamnya. Sekarang Rasulullah di situ. Punten ibu bapak, kalau lagi makan ngumpul, kan orang Arab sampai hari ini makannya sebesar masukkan nasi dan makanlah di situ. Dan Rasulullah kalau pas makan ternyata karena saingannya yang kecil-kecil, maka Rasulullah tidak makan, hanya mempersilakan, silakan. Kalau selesai semuanya sudah makan, kalau ada sisanya baru Rasulullah makan. Baru yang jatuh Rasulullah dan Rasulullah memakannya. Masya Allah. Itulah kejadian Rasulullah bersama Abu Thalib. Dan Abu Thalib menyaksikan, dilihat oleh Abu Thalib. Kenapa demikian? Dilihat. Ternyata memang Rasulullah tidak makan. Tapi apa? Beliau ini mempersilahkan makan kepada siapa berarti? Kepada siapa? Putranya Abu Thalib, putra paman itu apa? Sepupu. Kepada sepupunya silakan. Setelah selesai dipupuin. Maka subhanallah sampai hari ini pun kalau bisa jangan makan makanan yang ada di piring yang kita makan. Karena Rasulullah mengatakan nggak tahu berkahnya berada di mana. Mungkin begitu kita sisakan tinggal 1 suap lagi, justru keberkahannya ada dalam 1 suap itu. Makan aja diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana.
Maka Abu Thalib setelah ketahuan demikian, maka setiap makan Abu Thalib menyiapkan makanan untuk Rasulullah saking cintanya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ini makanan untukmu. Masya Allah, cinta Abu Thalib kepada siapa? Rasulullah. Saya lanjutkan, punten. Karena Rasulullah melihat bagaimana ini sepupunya 15, lalu Abu Thalib tidak terlalu kaya, maka Rasulullah membantu Abu Thalib. Bagaimana cara membantunya? Apa ya? Ada yang tahu? Menggembala. Menggembala. Sampai Rasulullah mengatakan, kuntu wara al-ghanam ala darahim. Aku demi mencari dirham harus menggembala, membantu daripada pamannya. Masya Allah. Maka punten kalau saya sampaikan, ini kuliahan yang indah. Saya gambarkan ayah dan bunda, Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'ahul ghanam. Tidak ada satu orang pun nabi kecuali seluruhnya pernah menggembala. Ingat ini, tidak ada nabi satupun kecuali nabi itu pernah menggembala. Semua nabi menggembala. Kenapa? Karena kuliahnya nabi itu salah satunya menggembala. Pelajaran. Ulangi lagi, Rasulullah diberikan pelajaran di Halimatus Sa'diyah. Lihat apa yang terjadi, bisa dicek di pelajaran yang lalu. Di Aminah pelajarannya adalah kasih sayang yang luar biasa, ikhlas cinta sejati ibu kepada anaknya. Di Abdul Muttalib diperlihatkan bagaimana cara memimpin, jadi seorang pemimpin. Di Abu Thalib, satu, belajar menggembala. Sampai mengatakan tidak ada nabi kecuali semuanya pernah menggembala. Punten, menggembala itu kuliahan. Ibu bapak tahu, menggembala satu jawaban, 2, 3, 4 silahkan. Menggembala itu hasilnya adalah belajar untuk sabar. Ada sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di ITB. Jurusan apa? Jurusan kesabaran. Ada begitu? Kuliah di mana? Saya di UIN. Jurusan apa? Jurusan sabar. Nggak ada. Di mana? Saya di PT IKI. Jurusan apa? Jurusan sabar. Nggak ada. Nggak ada jurusan sabar. Tapi sabar ini ternyata ini paling penting. Maka dikatakan, di mana Rasulullah belajarnya? Menggembala. Satu, dididik kesabaran. Kalau menggembala sabar nggak kira-kira? Sabar. Masya Allah. Sabar. Pertama untuk membawanya sabar. Membawa sabar. Sabar. Kenapa? Itu didikan pertama, sabar. Kedua, jurusan apa lagi ketika menggembala? Yang kedua, Rasulullah dididik untuk teliti. Menggembala teliti nggak kira-kira? Teliti menggembala. Kalau bawa 100 ekor misalnya kambing, pulang pun harus 100 ekor. Kalau ternyata 100 ekor kambing dibawa, datang jadi 101 ekor, bukan untung punya orang masuk di situ. Iya, untung saya bawa 100 pulang 101, itu punya orang di situ. Tapi kalau dibawa 100 ternyata jadi 99, hilang satu. Teliti. Wahai engkau nabi, engkau harus sabar. Wahai engkau nabi, Anda harus teliti terhadap sahabat-sahabatmu. Apalagi kasih sayang. Coba kalau menggembala perlu ya, kasih sayang. Jadi secara tidak langsung ini pelajaran Rasulullah untuk menjadi nabi itu tidak langsung jadi nabi, tidak. Hai Rasulullah, Anda menjadi nabi, pertama Anda harus belajar apa? Sabar, praktekkan. Yang kedua, Anda teliti. Ketiga, kasih sayang. Coba kasih sayangnya bagaimana? Ketika sedang menggembala ada kambing yang sakit, pisahkan. Ada yang belum makan, apa yang ini, apa yang dipisahkan. Kenapa? Karena engkau wahai nabi harus penuh dengan kasih sayang. Makanya nabi ini kena dengan kasih sayang. Kapan mulai belajarnya? Ketika menggembala. Secara tidak langsung di sini kuliah yang sangat indah menggembala. Masya Allah. Itu usia berapa tahun? Kira-kira 8 tahun. 8, 9, 10 menggembala. Ayahanda bunda punten, di usia 12 tahun Rasulullah sudah belajar apa? Dagang. Sudah belajar apa? Dagang. Padahal dagang ini pun adalah pelajaran. Pelajaran apa? Buat Rasulullah, kuliahan. Masa iya? Cek aja. Punten kalau dagang, kira-kira, saya ulangi lagi, engkau ya Rasulullah, nabi harus sabar, belajar menggembala. Engkau ya Rasulullah, engkau akan jadi nabi dan rasul, belajarlah teliti. Engkau ya Rasulullah, belajar untuk menjadi nabi, belajar apa tadi? Kasih sayang. Dan selanjutnya, ya Rasulullah, engkau harus belajar lagi. Apa? Pelajaran mata kuliah selanjutnya. Apa? Dagang. Kenapa didagang? Satu, jujur. Dagang kejujuran. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, bukan hanya jujur dalam dagang,
Tapi apa? Ini loh, apa? Komunikasinya aktifnya luar biasa. Coba kalau misalnya ibu bapak mau beli, orang itu yang punya jualan ini bicaranya bagus, bicaranya mantap, kira-kira seneng gak sama kita? Senang. Ketika ditanya, bang, mak, atau dikatakan, kak ini berapa kak? Jawabannya, yang mana? 5.000. Emang kenapa? Mau beli? Astagfirullah, kita nggak jadi beli. Iya. Kalau dikatakan, ini berapa? Nah, tuh, kamu nggak mampu begitu, nggak usah nanya deh. Astagfirullah. Iya. Nggak bakal ditanya, ini berapa? Tapi ini berapa? Yang mana? Yang ini. Oh, kalau ini 4.000. Nah, kalau ini 6.000. Nah, kalau ini 10.000. Yang ditanya A, jawabnya B, C, D, E, F. Itu enak. Kalau seandainya seorang guru, seorang mu'alim ditanya dengan mengatakan, ini bagaimana hukumnya? Haram. Nanya melulu. Ah, nggak bisa. Belajarlah caranya berkomunikasi dengan baik. Dan ini adanya di mana? Di dagang. Coba kalau pedagang, aduh, kadang-kadang kita nggak jadi beli, nggak mau beli pun karena dilihat. Tolong deng, lihat kak, lihat nih, lihat aja dulu, nggak apa-apa, lihat aja dulu, lihat aja dulu, lihat aja dulu. Akhirnya kita masuk. Bahkan karena rayuan kata-kata yang sangat luar biasa, kita jadi bingung. Kita bilang apa? Duh, saya jadi bingung, ini mana yang bagus ya? Akhirnya kita nanya sama pedagang, bang, yang bagus buat saya yang mana? Wah, itu udah kena itu. Udah hebat tukang dagangnya. Dan punten, sekali lagi Rasulullah belajar berdagang. Kenapa? Karena di dagang ini banyak hal yang bisa dibawa. Ulangi lagi, pelajaran pertama Rasulullah dapatkan di Halimatus Sa'diyah. Siapa bilang Rasulullah Nabi tiba-tiba jadi Nabi? Pelajarannya. Kedua, Rasulullah dapatkan di Aminah. Pelajaran ketiga Rasulullah dapatkan di Abdul Muttalib. Pelajaran keempat Rasulullah dapatkan di Abu Talib. Apa diantaranya? Satu, apa tadi? Menggembala. Yang kedua apa? Masya Allah, berdagang. Yang ketiga punten, masih berdagang. Berdagang apa? Saya tanya. Berdagang itu adalah yang pertama jujur. Yang kedua adalah apa namanya enaknya ya? Komunikasi. Dan yang ketiga tawakal. Tawakal. Dakwah. Emang tahu ada orang yang menjadi baik gara-gara dakwah itu siapa-siapa? Nggak tahu. Sampaikan saja, nanti dapat hidayah dan tidak dapat hidayah, kita doakan. Coba ibu bapak kalau ngelihat ada orang yang bawa apa misalnya, dorongan mau jualan, apa cendol, apa bakso, dorong, ibu bapak potong. Bang, mau kemana? Mau ke depan. Mau ngapain? Jualan. Ibu bapak tanya, emang mau ke sana pasti laku? Ada berapa mangkok di sana lakunya? Dia bilang apa? Nggak tahu. Kok datang ke sana? Namanya juga usaha, tawakal. Ini dilatih tawakal di dalam berdagang. Berarti saya tulis biar tidak lupa. Iya, dengan mengatakan pertama adalah ar-ra'i. Yang kedua adalah apa tadi? Setelah ini baru tijarah. Di sini ada tadi bagian as-sabr. Iya. Yang keduanya apa tadi? Teliti, ad-diqqah. Yang ketiganya apa? Kasih sayang, ar-rahmah. Masya Allah, ini adalah diambil tijarah. Pertama adalah apa? Komunikasi, muamalah boleh dikatakan. Iya, muamalah. Selanjutnya apa dari tijarah ini? Keduanya adalah apa tadi? Jujur, jujur, as-sidq. Selanjutnya apa lagi? Tawakal, at-tawakkul, at-tawakkul. Masya Allah, ini diambil dari tijarah. Ya Rab. Jadi kalau dibilang Rasulullah kuliah pertama kali, bayangkan kalau kita ibu bapak pernah mesantren, dari sejak kapan ibu bapak mesantren? Sebenarnya kalau ngecek, kalau kita ingin menjadi anak baik ataupun mendidik anak yang baik, diawali nih usia 0 tahun ini, Halimatus Sa'diyah. Apa? Makanan, bahasa, pergaulan, suasana, itu dasar loh. Dasar. Kesehatan, ini penting. Yang keduanya apa? Lihat kasih sayang yang didapatkan. Ini kuliahan kedua. Kuliahan ketiga, Abdul Muttalib. Apa? Memperlihatkan bagaimana cara memimpin rapat dan bergaul dengan orang-orang yang wah. Abu Talib. Ini kuliahan ketiga keempat. Jadi apa? Ra'i. Kuliahan kelimanya, tijarah. Keenam. Ada yang tahu kuliahan keenam di sini apa? Coba, Rasul diajarkan apa yang keenam ini? Diajarkan untuk membantu orang dalam membangun satu bangunan. Kalau ini masjid, masjid ini ada,
ada beberapa poin. Satu, insinyur. Ada insinyurnya kira-kira? Insinyur. Yang kedua, di bawah insinyur apa? Mandor. Di bawah mandor apa? Tukang. Di bawah tukang apa? Laden. 4 ya. Sekarang saya tanya, yang paling wah secara dunia, yang paling kaya mana yang 4 nih? Biasanya apa? Insinyur. Di bawahnya mandor. Insinyur turun dari mobil. Yes. Masya Allah. Mandor motor ninja misalnya. Ada yang nggak pernah kebeli itu, tadinya mau beli cuma pakai haji apa gimana ada ceritanya itu ya. Setelah itu apa? Masya Allah. Setelah itu apa? Ninja. Kalau seandainya tukang motor juga sih, Mio misalnya. Iya. Yang satunya lagi, Masya Allah, mungkin angkot, Laden. Secara dunia mungkin bisa berbeda-beda. Secara dunia berbeda. Tapi ingat, kalau saya tanya yang lebih berjasa mana? Di antara semuanya. Sama. Sama semuanya. Ibu bapak tahu Rasulullah sebagai apa di 4 hal ini? Kalau dicek, sebagai apa Rasulullah ini? Sebagai kernek. Yang bawa ini nih. Yang bawa apa? Batanya. Ini terbukti dalam keagungan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sejak kecil tidak pernah terlihat auratnya. Ulangi lagi. Rasulullah sejak kecil tidak pernah terlihat auratnya. Apa buktinya? Karena ketika mengambil batu, punten-punten, Rasulullah ini sejak kecil terbiasa pakaiannya ini ketutup pusat sampai jadi nggak pakai baju begini. Kapan ini beberapa ulama mengatakan kapan Rasulullah bisa menggunakan baju lengkap demikian, panjang demikian setelah menjadi pekerjaannya Siti Khadijah. Sebelum menjadi pekerjaannya Siti Khadijah, pakaiannya ini terbuka dadanya, tutup sebegini. Ketika kerja membawa batu, diangkat, batu padang pasir itu tajam sehingga berdarah di bagian apa? Pundak Rasulullah. Jalan berdarah. Lalu kata Hamzah dengan mengatakan, Muhammad, kan udah biasa kalau kita kelihatan aurat, maksudnya tanpa berbusana. Cepat copot, lepaskan kainmu, simpan di pundakmu, biar nanti batunya terhalang dengan kain. Kata Rasul, oh iya Pak. Begitu mau dibuka, pingsan Rasulullah. Rasulullah sadar lagi, kerja lagi, berdarah lagi, buka, begitu dibuka, baru dibuka, pingsan. Ketiga kali, baru mau dibuka, pingsan. Lalu yang keempat kalinya, buka, kata Rasul, enggak, nanti aku pingsan lagi. Enggak, aku pingsan lagi nanti. Kenapa? Allah menjaga auratnya untuk tidak terlihat. Bayangkan, Nabi tidak pernah terlihat auratnya sejak kecil. Kapan? Ini terbukti ketika Rasulullah menjadi hammalah. Hammalah itu apa? Pembawa bebatuan atau batu untuk jadi bangunan. Tapi ini ada pelajaran. Ya Rasulullah Muhammad, Anda ini akan membangun keindahan Islam. Tidak ada dalam Islam perbedaan dia fulan paling ini, dia fulan paling ini. Tidak, semuanya adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ya Rasulullah, kalau mau bangga-bangga, kata insinyur, kalau nggak ada aku mah nggak jadi bangunan ini. Bolehlah, mandor juga bilang, kalau nggak ada aku nggak jadi. Bolehlah yang namanya tukang juga, kalau nggak ada aku nggak jadi. Bolehlah yang Laden juga mengatakan, kalau nggak ada aku nggak jadi. Sekarang saya tanya sama ibu bapak, mana lebih penting di arah tempat ini? Sama semuanya. Dan ini diajarkan Rasulullah SAW, yakni di dalam apa? Apa ini di sini namanya? Al-bina, ya ataupun al-banna, pembangunan. Untuk bina dikatakan apa? Hammalah. Ini Rasulullah kerja di sini. Ini adalah sebagai apa? Bunyal Islam ala khamsin. Artinya apa? Kekuatan Islam dalam bangunan. Dan tidak ada dalam Islam Anda sebagai apa, Anda sebagai apa, semuanya adalah saling apa? Menguatkan. Punten, selanjutnya saya sampaikan di sini. Terakhir yang ada di sini tijarah. Di usia 12 tahun, ini ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Rasulullah maksa kepada pamannya, paman, saya mau dagang keluar ke Syam. Kata pamannya, jangan, kamu masih 12 tahun, mau dagang, sampai narik-narik baju pamannya. Maka pamannya bilang, ya sudah, ikut bersamaku. Punten ibu bapak, dalam perjalanan, hadisnya sahih. Rasulullah sedang berjalan di usia 12 tahun.
ada mantiqatud dir. Mantiqatud dir itu satu tempat yang namanya dikatakan dir, dan di situ tempat pesantrennya orang-orang Nasrani. Dan di situ ada Buhairah. Buhairah itu kalau dibilang pimpinannya pesantren di sana. Ibu kita lihat Bapak, Buhairah ini dari jauh melihat awan yang turun di bawah. Lalu kata Buhairah mengatakan, tidak pernah ada awan turun sebawah itu kecuali melindungi orang yang ada di bawahnya. Pasti di situ ada Nabi. Begitu dicek, oh ada kafilah. Kata Buhairah, hentikan kafilah itu, dan apa? Undang semuanya. Kenapa? Karena di situ ada Nabi. Begitu sedang beristirahat, datang undangan. Wahai kafilah, Anda dari mana? Dari Arab. Buhairah mengundangmu, silahkan datang ke tempat kami. Sudah disiapkan makan malam bersama Anda. Orang-orang mengatakan, diundang sama Buhairah. Sama Buhairah di mantiqatud dir ini. Maka semuanya datang, makan sama-sama. Tiba-tiba Buhairah ketika sedang makan, datang Buhairah. Ini kisah nyata. Kata Buhairah dengan mengatakan, silakan jamuan yang aku siapkan untuk dinikmati oleh kalian. Silakan, silakan. Ayahanda bunda tahu, begitu sudah disiapkan, Buhairah melihat satu-satu. Nggak ada wajah kenabian di situ. Nggak ada wajah Nabi satupun. Lalu Buhairah bertanya lagi dengan kata-kata, apakah datang semuanya kalian ini? Atatuna kullukum, apa kalian datang kepadaku memenuhi undangan? Semuanya jawab mengatakan, semuanya datang. Abu punten dijawab lagi, datang semuanya. Semua jawab dengan mengatakan, kita datang semuanya. Lalu kata Buhairah mengatakan, kayaknya ada yang ketinggalan. Jawab satu orang mengatakan, oh ya, ada anak kecil suruh jaga barang di sana. Jadi Rasulullah suruh jaga barang. Orang lain suruh makan, Rasulullah suruh jaga barang. Oh, ada anak kecil, nanti dibungkus saja. Jaga barang dia. Kata Buhairah mengatakan, awaqultum, apakah aku sudah bilang, kan bukankah aku sudah bilang sama kalian, antatuna jami'an, untuk datang semuanya padaku? Panggil, biar muridku yang menjaga. Punten, Buhairah tidak memperhatikan orang lagi makan. Buhairah nunggu di depan pintu. Panggil anak kecil itu. Begitu anak kecil itu datang dengan jalan santainya, Buhairah irtajafa Buhairah. Buhairah begitu melihat jalannya Nabi Muhammad saja sudah irtijab, udah bergetar. Sudah demikian. Begitu datang tadinya mau bertanya, itu cuma dilihat saja. Lewat. Subhanallah. Lalu Rasulullah duduk di bangku yang sudah disiapkan. Buhairah dengan berat lisannya duduk di depan Nabi Muhammad. Dan Buhairah bertanya mengatakan, dan ini adalah siasat Buhairah. Di usia 12 tahun Rasulullah, lihat jawabannya sudah mantap. Duduk Buhairah. Kata Buhairah bertanya, as'aluka bismillati wal uzza. Aku bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Rasulullah melihat dengan matanya tajam. Wallahi la tas'alni bismillati wal uzza. Demi Allah, jangan bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Wallahi ma karahtu ala wajhil ardi illa Lata wal Uzza. Tidak ada yang lebih aku benci di muka bumi ini saat ini kecuali Uzza dan Lata. Senyum Buhairah. Kenapa? Ini jawaban Nabi. Jawaban Nabi itu ketika ditanya dalam Taurat, dalam Injil, kalau ditanya atas nama Uzza dan Lata, dia akan bilang, jangan bertanya padaku tentang, atau jangan bertanya kepadaku atas nama. Tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali Uzza dan Lata. Masya Allah, luar biasa. Lalu dikatakan, aku tanya, siapa namamu? Muhammad. Kaget lagi, ini dia. Ini namanya. Lalu tidak mau pikir panjang. Hai anak, buka punggungmu. Karena Nabi punya tanda kenabian di sini. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, membukanya, dilihat tanda kenabian, dikatakan dalam hatinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Buhairah ini, pendeta ini menyatakan Allahu Akbar? Saya katakan, pendeta ini memang agama Nasrani, tapi beragama Nasrani tidak Trinitas, tapi Unitarians, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar
Kalau ada orang dari orang-orang Nasrani mengatakan, lihat orang Islam, baca sejarah, pendeta kami telah menyelamatkan nabimu Muhammad. Benar, Buhairah telah menyelamatkan Nabi Muhammad. Sebentar lagi bagaimana cara menyelamatkannya. Tapi pendeta itu tidak ada yang dengan trinitasnya, tapi mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pada waktu itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu dengan kata-katanya, coba buka. Begitu dibuka ada tanda kenabian hitam di sininya. Baru ditutup lagi mengatakan, sadaqta, benar kamu. Lalu mundur. Setelah makan semuanya, Buhairah bertanya, ayuhan nas, siapa yang tanggung jawab kepada anak ini? Abu Thalib berdiri, saya yang bertanggung jawab kepada anak itu. Ditanya lagi, apa hubungan kamu dengan dia? Jawab, itu anakku. Jawab Buhairah mengatakan, demi Allah, tidak pantas untuk anak ini ayahnya masih hidup. Pasti ayahnya sudah wafat. Dia bilang, memang aku pamannya, ayahnya sudah wafat sejak dia dalam kandungan. Kata Buhairah mengatakan, Allahu Akbar, sini kamu. Kenapa? Bawa pulang anak ini sekarang. Bawa pulang ke Mekah. Kenapa? Banyak orang yang lagi mencarinya. Bawa pulang, kalau ingin selamat bawa pulang. Malam ini bawa pulang. Maka saat itu malam-malam, menjelang malam seperti itu, dibawa keluar dan Abu Thalib pulang ke kota Mekah. Ibu bapak tahu apa yang terjadi? Pagi-pagi hari datang sekelompok orang dengan kuda yang ada dan bertanya dengan mengatakan, apakah kalian kedatangan tamu Arab hari ini? Dikatakan lagi pada tidur, istirahat. Ditunggu, begitu pada bangun dicek satu-satu wajahnya. Lalu kata orang Yahudi yang hadir pada waktu itu dengan mengatakan, nggak ada wajah Nabi, nggak ada wajah Nabi. Balik lagi. Lalu ditanya oleh Buhairah dan disaksikan oleh orang-orang Mekah dengan mengatakan, memang kalau ada wajah itu mau diapakan, kami akan membunuhnya. Ternyata pada waktu jin seperti iblis, seperti setan sudah kasih tahu ke dukun-dukun kalau Muhammad akan lewat situ, jemput sana, hajar sana, hadang sana. Tapi diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa? Perintah Buhairah. Kembalilah Rasulullah sampai ke Mekah dengan selamat di usia 12 tahun. Masya Allah. Iya, di usia berapa tahun? 12 atau 13 tahun. Dan inilah pelajaran Rasulullah di remajanya Rasulullah. Maka saat itulah Rasulullah di usianya terus berjalan ini sampai Rasulullah di usia hampir 25 tahun. Masya Allah, terkenal kejujurannya, kebaikannya. Disitulah Siti Khadijah mulai membidiknya untuk menjadi apa? Pekerjanya. Bersama mendampingi Maisarah. Siapa Maisarah? Budaknya Khadijah. Masya Allah. Keindahan yang ada, Siti Khadijah mencoba, aku mengenal sosok yang namanya Muhammad, tolong panggil, aku ingin berjumpa dengannya, aku ingin menjadikan dia sebagai pekerjaku, apakah dia bisa atau tidak? Tahu dia adalah orang jujur. Datang utusan kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad yang masih muda itu sangat gembira untuk dijadikan kepercayaan Khadijah. Berjalanlah untuk membawa bisnis daripada bisnisnya Siti Khadijah, dan punten keuntungan yang didapatkan oleh Rasulullah sampai 3-5 kali lipat keuntungan yang biasanya dibawa oleh para pedagang. Kalau orang dagang misalnya untungnya 10.000, dagang Rasulullah bisa jadi 50 sampai 60.000. Kenapa? Karena cerdik di dalam berdagang, sehingga membuat jatuh cinta Siti Khadijah yang telah menikah 2 kali. Suami pertama wafat, suami kedua wafat. Tapi setelah itu banyak yang meminang Siti Khadijah. Siti Khadijah menolaknya. Tapi begitu melihat Nabi Muhammad, justru Siti Khadijah meminang Rasulullah. Siapa yang meminang? Siti Khadijah meminang Rasulullah, apa Rasulullah meminang Siti Khadijah? Siti Khadijah meminang Rasulullah. Itu dalam riwayatnya. Masya Allah. Kok bisa? Bisa. Bagaimana ceritanya kok bisa meminang? Kisahnya adalah bulan, insya Allah. Iya. Jadi bulan depan jumpanya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Masya Allah. Jangan baper ini. Iya. Tapi jumpanya Rasulullah dengan Siti Khadijah itu luar biasa. Kenapa? Dipertemukan dengan keberkahan dagang. Jadi dagang itu membawa berkah. Masya Allah. Dagang itu membawa berkah. Salah satu daripada guru di Transjakarta ini ada. Masya Allah.
nggak usah saya sebut namanya, mungkin ada orang yang tahu. Iya, jadi salah satu pengajar di Terang Jakarta ini belum menikah waktu itu cerita ke saya, dia mau mencari istri juga dengan mengatakan harus pilih-pilih pastinya untuk istikharah dan bagaimana. Lalu katakan, nak, mumpung ada uang, sebelum kamu menikah beli dulu yang namanya kasur, beli dulu lemari, beli dulu ini, beli dulu, gitu kan. Akhirnya Ustadz ini punya uang, datanglah ke toko itu. Ada nggak usah di sini sekarang ya, nggak usah disebut namanya. Begitu datang, saya beli kasur, saya beli lemari gini. Kata yang punya tokonya, kamu kayak mau pengantin aja? Belum sih, belum pengantin, masih nyari. Tapi oh belum ya, kok kelihatannya soleh. Emang soleh ini, hafal Qurannya juga bagus, bacaan juga bagus. Langsung panggil ibunya, anak kamu belum nikah? Belum. Anak saya juga belum. Akhirnya ta'aruf 1 minggu, nikah. Masya Allah. Gara-gara apa? Tijarah. Gara-gara apa? Gara-gara jual beli dagangan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi sampai dengan mengatakan, saya beli kasur, malah sama yang punya kasurnya saya beli. Saya beli lemari, malah saya beli yang sama punya lemarinya saya beli. Saya bilang, berkah Ustadz, alhamdulillah. Lucu juga ceritanya saya ini. Memang setiap orang punya kisah tersendiri di dalam mencari pasangan hidupnya. Mudah-mudahan kita ini bukan hanya pasangan hidup di dunia, tapi sampai di sorga kita kumpul dengan pasangan kita yang kita cintai. Jadi kesempatan yang datang, apa judulnya? Gimana? Jumpanya Rasulullah dengan Siti Khadijah sampai menikahnya, siapa walinya, dan dari situ nanti ada peristiwa yang luar biasa. Apa? Seperti Hilful Fudul, seperti ada pembangunan Ka'bah. Ka'bah itu nanti saya akan sampaikan trisah Ka'bah. Ka'bah itu kan tadinya begini nih, persegi panjang begini. Ka'bah persegi panjang. Tapi kalau sekarang ibu bapak melihat Ka'bah tidak persegi panjang, tapi bagaimana? Segini kan? Nah ini Ka'bah jadi kotak. Lah ininya kemana? Ini punya sejarah yang luar biasa. Ini kok jadi begini? Tadinya Ka'bah begini loh, pondasi begini. Tapi kenapa Ka'bah sekarang menjadi seperti ini? Ini Ka'bah jadi segini kan? Ininya ada apa coba? Ada Hijr Ismail. Ini kok jadi begini? Nah itu pun insya Allah akan dibahas bulan depan. Kenapa? Karena Ka'bah yang tadinya begini menjadi sebegitu. Sekarang padahal itu adalah kiblat kita. Berapa banyak orang ketika sholat menghadap kiblat tapi tidak tahu sejarah Ka'bah. Dan mungkin berapa banyak orang yang sudah umroh tapi nggak tahu siapa yang membuat pondasi Ka'bah pertama kali, dan siapa yang membuat kisah Ka'bah pertama kali. Tapi kalau di TJ mah insya Allah sudah pada tahu karena sudah belajar semua kan. Yang ingat mah ya. Masih ingat nggak siapa yang kasih kisah Ka'bah pertama kali di Ka'bah? Masih ingat nggak? Ayo siapa? Pura-pura ya. Masih ingat yang kasih Ka'bah itu jadi kiswah? Raja Yaman, Tubba. Masih ingat ya? Apa belum saya sampaikan ya? Udah, betul, udah bisa dicek lagi. Siapa yang membuat pondasi Ka'bah pertama kali? Siapa? Malaikat. Masya Allah, subhanallah. Dan kita akan lihat Ka'bah dulu tuh pintunya, kalau pintu di sini, masuk dari sini, keluar dari sana. Sejak kapan ditutup? Masya Allah. Jadi besok atau bulan yang akan datang kita pelajari jumpanya Rasulullah dengan Siti Khadijah plus dengan sejarah Ka'bah yang ada. Kenapa? Karena ada pembangunan Ka'bah sambil menunggu Rasulullah usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Jadi diingatkan kesempatan yang datang adalah jumpanya Rasulullah dengan Siti Khadijah dengan sejarah Ka'bah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita ma'jur si Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khair untuk sahabat-sahabat dari Jakarta walaupun sudah datang dari Bandung memenuhi undangan daripada Majelis Ta'lim Sifia ataupun dipimpin oleh Ustaz Hanan At-Taqi. Masya Allah masih saja semangat sampai naik ojek kemari kumpul di sini. Ada yang naik ojek siapa saya nggak tahu, kayaknya yang di depan ya. Tapi mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang disampaikan semoga ada manfaatnya buat kita semuanya dan kita tetap berada dalam Allah dan Rasulnya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.